Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramdhani, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan materi seputar emotional intelligence. Mari kita lihat pembahasan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramdhani dari Prodi Manajemen Kelas Pagi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang emotional intelligence dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Dr. Sriwatini MPD. Topik-topik yang akan dibahas pada video ini yaitu 1. Arti emotional intelligence, 2. Tujuan mempelajari emotional intelligence, 3. Manfaat memiliki emotional intelligence, 4. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. 5. Hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence. 6. Contoh implementasi emotional intelligence di beberapa lingkungan. 7. Implementasi emotional intelligence di era digital, revolusi industri 4.0, dan society 5.0. Apa itu emotional quotient atau kecerdasan emosional? Mari kita simak pengertiannya. Pengertian emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Adapun tujuan mempelajari emotional intelligence, yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, jika dalam situasi konflik, yaitu membangun jalan tengah dalam perselisihan yang pada akhirnya akan membantu pihak yang berselisih bersedia untuk berkompromi. Yang ketiga, untuk mampu memahami, mampu merasakan, dan mampu memilih tindakan yang tepat saat interaksi dengan orang lain, karena mengetahui emosi yang mereka rasakan. Manfaat memiliki emotional intelligence. Pertama, dapat memahami emosi yang sedang dirasakan pada diri sendiri. Kedua, dalam hubungan atau relationship, yaitu dapat memahami emosi yang dirasakan oleh pasangan, sehingga dapat lebih memahami situasi yang terjadi dan cenderung berkomunikasi dengan memberikan solusi yang dapat diterima bagi kondisi diri sendiri dan pasangan. Yang ketiga, dengan memiliki emotional intelligence yang tinggi, kita bisa mengetahui respon apa yang akan keluar ketika berada dalam masalah. Hal ini dapat membantu memilih tindakan paling tepat untuk dilakukan. Dan keempat, lebih sehat secara spiritual, lebih mudah tenang dan jarang stres, menerima keadaan dan bahagia, menjadi lebih bijaksana, kemampuan penyelesaian masalah yang baik, serta lebih sehat secara fisik. Kemudian, ada prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence, yaitu ada beberapa prinsip-prinsipnya, seperti ranah intrapribadi, ranah antarpribadi, ranah penyesuaian, ranah pengendalian stres, dan ranah suasana. Hambatan dan tantangan dalam memanajemen atau mengelola emotional intelligence. Komponen hambatan dan tantangan dalam manajemen emotional intelligence adalah siswa, guru, kepala sekolah, kurikulum, dan orang tua. Adapun hambatan dan tantangannya yaitu pertama, sebelum proses pembelajaran, adanya beberapa siswa yang sering terlambat dengan berbagai alasan. Kedua, dalam strategi pembelajaran, adanya perbedaan latar belakang siswa baik dari daerah, lingkungan, atau keluarga. Adanya siswa yang kadang tidak mengerjakan tugas rumah, kurangnya jam pelajaran, dan ada juga beberapa siswa
yang kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran, misalnya diskusi kelas. Dan ketiga, dalam kegiatan ekstrakurikuler, karena siswa tidak bisa mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai faktor, kurang lengkapnya sarana ekstrakurikuler. Contoh implementasi emotional intelligence di beberapa lingkungan. Salah satunya ada di lingkungan kelas, baik itu dilakukan oleh guru maupun kepada siswanya. Contoh pertama, implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas, yaitu ada kesadaran diri. Kesadaran diri berkaitan dengan kesadaran diri dalam mengakui kesalahan dan tidak merasa selalu benar. Disampaikan dengan tanya jawab pada siswa, kemudian guru memberikan penjelasan. Kedua, ada motivasi. Nilai motivasi disampaikan guru dengan memberikan contoh dan nasihat tentang pentingnya membiasakan diri untuk menulis dengan baik dan bersemangat dalam belajar. Dan ada empati, yaitu nilai empati disampaikan dengan tanya jawab antar murid dengan guru terkait materi yang kurang dimengerti. Berusaha menghargai dan memperhatikan guru yang sedang berbicara ataupun sesama teman. Berempati dengan cara menempatkan posisi kita sebagai guru atau teman yang didengar, karena kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka jika kita tidak mendengar atau jika kita tidak didengar. Selanjutnya, ada contoh di lingkungan kampus, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dan tantangan dalam proses perkuliahan akan bisa melewatinya dan berproses di dalamnya ketika ia mampu mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang dirasakan, dan bisa memotivasi dirinya untuk keluar dari situasi tersebut. Dengan kapasitas ini akan mendukung mahasiswa dalam pencapaian tujuan dan apa yang diinginkan. Mahasiswa yang mempunyai keterampilan emosi pada tahap yang benar berhasil di dalam kehidupan serta mempunyai motivasi untuk terus belajar. Tetapi sebaliknya, jika mahasiswa mempunyai keterampilan emosi yang kurang baik, hal tersebut juga akan menghambat motivasinya untuk belajar. Nah, di gambar selanjutnya ada seperti di lingkungan kerja. Memang emotional intelligence itu bisa dilakukan atau diterapkan di lingkungan kerja loh teman-teman. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, yaitu mencoba lebih sadar diri. Salah satu langkah untuk memanfaatkan kecerdasan emosi di tempat kerja adalah dengan mengenal diri sendiri lebih dalam. Hal ini melibatkan sejumlah aspek pada diri, termasuk tingkah laku dan perasaan yang merupakan komponen dasar dari kecerdasan emosional. Yang kedua, belajar mengendalikan diri. Pengendalian diri adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Orang dengan kemampuan pengendalian diri yang baik dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan sosialisasi. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan IQ tinggi memiliki keterampilan sosial yang kuat. Mereka mahir mengenali emosi orang lain dan merespon situasi dengan tepat. Keterampilan sosial juga sangat dihargai di tempat kerja karena dapat membawa iklim perusahaan yang lebih komunikatif. Terbukti bahwa karyawan maupun pemimpin dengan keterampilan sosial yang hebat mampu membangun hubungan dengan rekan kerja. Mereka mampu menyampaikan ide-ide secara efektif. Selanjutnya, implementasi emotional intelligence di lingkungan masyarakat. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditunjukkan dalam aktivitas bermain anak seperti bermain peran. Anak berperan sebagai individu di luar dirinya, dengan emosi yang menyertainya sehingga
anak akan mulai belajar mengerti keadaan orang lain. Pengembangan kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui berbagai macam bentuk. Berbagai macam bentuk pelatihan diantaranya adalah pelatihan asertivitas, empati, dan masih banyak lagi bentuk pelatihan yang lainnya. Topik terakhir yaitu implementasi emotional intelligence di era digital, revolusi industri 4.0, dan society 5.0. A. Era digital. Kegiatan seorang remaja yang tidak mampu menampung gejolak energinya, maka ia akan meluapkan energinya pada hal-hal yang tidak baik, bahkan cenderung destruktif seperti kebut-kebutan di jalan raya, penggunaan narkoba atau alkohol, merusak sarana umum, tawuran, dan seks di luar pernikahan juga menjadi tren di kalangan remaja karena semakin maraknya penyebaran situs porno, kaset VCD, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa dalam diri remaja memiliki gejolak emosi yang besar bila berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Teman-teman sudah tahu bukan, di industri 4.0 ini semua sudah semakin canggih. Tapi jangan salah, tetap ada contoh implementasi emotional intelligence di industri 4.0. Berikut contohnya akan saya jelaskan. B. Era revolusi industri 4.0. Contoh implementasinya yaitu seorang pemimpin yang mampu memberikan perhatian pribadi pada bawahan, memperlakukan setiap karyawan sebagai individu yang unik, dan melakukan pengembangan kepribadian terhadap setiap karyawan merupakan komponen kepemimpinan transformasional. Perilaku yang ditunjukkan dalam kepemimpinan transformasional adalah cerdas secara emosional. C. Era Society 5.0. Dalam menerapkan sumber daya manusia pendidikan unggul melalui intervensi pendidikan yang mencakup kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendanaan, dan pengelolaan pendidikan. 8 standar nasional pendidikan harus mengintegrasikan dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan yang berbasis pada penguatan guru di era Society 5.0. Pendidik harus menjadi motivator, teladan, evaluator, inspirator, dan dinamisator, sehingga dapat melahirkan karakter peserta didik sebagaimana diatur melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Contohnya, guru harus mengajarkan bagaimana peserta didik mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks, kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis, dan kemampuan untuk berkreativitas. Cukup sekian materi yang saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.